Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Kali ini saya membuat video untuk mengulas lebih jelas menyangkut penafsiran-penafsiran tentang relasi gender ya, terutama soal perempuan dan untuk memperjelas hal-hal yang sudah saya sampaikan di video kemarin. Beberapa komentar saya lihat seperti pengutipan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa terus dan sebagainya lah yang kemudian mendorong saya untuk mengulas uh, dinamika atau apa sih sejarah dari penafsiran yang menyangkut tentang perempuan. Nah, kenapa penting melihat sejarah teman-teman? Karena supaya kita menyadari bahwa di dunia Islam itu punya ragam metode untuk menjelaskan tema-tema tertentu, khususnya dalam konteks perempuan. Dengan wawasan sejarah itu kita setidaknya memahami bahwa penafsiran-penafsiran baik itu ulama atau para sarjana menyangkut suatu tema tertentu itu tetap merupakan hasil ijtihad, proses menggali secara serius untuk menemukan makna yang kira-kira bisa membimbing umat Islam kayak gitu. Dan karena dia adalah usaha ijtihad pemikiran seorang ulama dan seorang sarjana, maka bisa saja pemikiran itu memiliki kelemahan. Sehingga dalam sejarah teman-teman itu banyak metode yang lahir dari penafsiran baik dari ulama dan para sarjana kayak gitu. Nah, usaha-usaha ini kenapa muncul usaha-usaha dan perbedaan metode di antara ulama itu? Karena menurut mereka ada masalah di masing-masing metode kayak gitu, sehingga mereka menemukan metode baru yang lebih relevan terhadap kondisi zaman kayak gitu. Nah, tanpa terlalu panjang mengulas itu, intinya dengan belajar sejarah penafsiran itu, sejarah metode penafsiran itu, teman-teman kita akan memahami bahwa di dunia ini banyak metode, banyak usaha yang dilakukan oleh para sarjana, dilakukan oleh para ulama untuk menggali makna inti dari pesan Al-Quran kayak gitu. Nah, kaitannya tentang gender ya, kaitannya tentang posisi perempuan di dalam Islam itu secara umum menjadi dua kelompok besar sebenarnya. Tetapi apa yang menyebabkan umat Islam, sarjana dan ulama itu menjadi dua kelompok besar, disebabkan karena memang gambaran Quran mengenai perempuan di dalam Islam itu dua. Yang pertama itu, Quran menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Kemarin sudah saya sampaikan ayatnya. Kalau mau ayat yang lain itu misalnya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah. Saya lupa ya, yang intinya inna akramakum indallah atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Ini gambaran yang pertama. Gambaran kedua dari Quran itu menyangkut posisi perempuan itu dengan laki-laki itu tidak setara. Misalnya yang paling jelas itu adalah ayat-ayat Mawaris yang udah nyebut angka. Misalnya bagian perempuan itu setengah dari laki-laki, dan itu clear ya dan sangat jelas bahwa posisi perempuan itu nomor 2 setelah laki-laki. Jadi ada dua gambaran di dalam Al-Quran menyangkut posisi laki-laki dan perempuan. Karena gambaran ini yang terkesan kontradiksi ya di dalam Al-Quran, dalam satu sisi bilang tidak setara kayak gitu. Nah, kondisi ini yang kemudian menyebabkan para ulama dan para sarjana terpanggil untuk mengkaji apa sih sebenarnya maksud dari kontradiksi yang diletakkan Tuhan dalam Al-Quran. Selain itu, teman-teman, kenapa banyak sarjana itu banyak terpanggil di faktor kondisi kontradiksi ini yang juga menjadi kritik dari orang orientalis dalam mengkritik Al-Quran karena dianggap tidak koheren pesan-pesannya, sehingga menyebabkan kebingungan. Nah, hal-hal ini baik internal dan eksternal ini yang kemudian menyebabkan para sarjana dan para ulama itu mengembangkan metode untuk menjawab apa sebenarnya maksud dari kontradiksi ini. Nah, teman-teman, kalau melihat sejarah itu yang pertama muncul adalah metode androsentrisme namanya kalau dalam kajian tafsir. Jadi perlu saya jelaskan dulu, memang secara umum ada dua kelompok dalam konteks penafsiran relasi gender atau posisi laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu androsentrisme, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian itu adalah egalitarianisme. Nah, untuk kelompok androsentrisme, secara sederhananya begini, kawan-kawan. Jadi androsentrisme itu adalah orang-orang yang tidak mempermasalahkan ayat-ayat yang menunjukkan, menggambarkan posisi perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Apa yang dilakukan oleh orang-orang androsentrisme? Mereka itu mencari maknanya, makna bahasanya, fungsi ayat ini apa, hikmahnya apa. Jadi diterima ayat-ayat itu tanpa mengotak-atik kayak gitu. Nah, biasanya kelompok androsentrisme ini adalah para ulama klasik, ulama-ulama yang biasa mengajarkan kita di Indonesia lah. Ini yang androsentrisme kayak gitu. Nah, untuk androsentrisme itu ada dua pendekatan sebenarnya. Yang pertama itu scriptural, atau yang kajiannya berdasarkan teks. Dia mengkaji sisi bahasanya, fungsinya apa, kemudian hikmahnya apa, dan nanti metode kritis. Tapi untuk metode kritis ini metode baru, nanti di akhir saya jelaskan supaya lebih masuk. Nah, setelah androsentrisme yang cukup panjang ya, masa dari kelompok androsentrisme di dunia Islam, muncul kemudian kelompok egalitarianisme. Jadi kelompok egalitarian ini adalah kelompok-kelompok yang memandang bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu sama, setara kayak gitu. Nah, kemudian karena dia beranggapan bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu setara, maka dia mungkin bahasanya agak kasar, mengotak-atik ayat-ayat yang menggambarkan posisi laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Jadi dia apa istilahnya? Itu yang kemudian banyak dikaji oleh mereka. Sehingga nanti banyak dari teman-teman atau kelompok egalitarianisme ini mengkritik penafsiran-penafsiran ulama atau golongan androsentrisme kayak gitu, karena menurut mereka metode mereka itu tidak menyelesaikan masalah dengan membiarkan, tidak menjelaskan secara detail ayat-ayat yang menunjukkan ketidaksetaraan itu. Nah, untuk kelompok egalitarianisme itu ada 3 pendekatan, teman-teman. Yang pertama itu adalah saya izin karena ini istilahnya agak ilmiah dikit ya, karena memang ini istilah kawan-kawan sarjana tafsir ya. Ada namanya historis kontekstual. Secara sederhananya itu historis kontekstual itu adalah ini mengedepankan konteks ayat-ayat yang menunjukkan atau yang menggambarkan laki-laki tidak setara gitu. Jadi konteksnya yang dilihat.
Nah, misalnya dalam pendekatan ini ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Nah, bagi kawan-kawan pendekatan historis kontekstual, jadi yang pertama dilakukan terhadap ayat tersebut adalah mengkaji konteksnya. Dan mereka menemukan bahwa eh, konteks ayat itu ada seorang laki-laki yang punya warisan dari orang tua kayak gitu. Dia dapat warisan dari orang tua dan dia juga mampu membiayai menafkahi keluarga meskipun tanpa warisan itu kayak gitu. Nah, konteksnya seperti itu gitu. Jadi ada orang yang mendapatkan warisan. Karena konteksnya seperti itu, saya izin ini agak kurang, mungkin kalau dianggap kurang jelas memang catatannya seperti saya juga paham, tapi saya akan coba jelaskan bahwa jadi ayat ini oleh kawan-kawan historis kontekstual menjadikan ayat ini sebagai ayat-ayat yang spesifik yang tidak berlaku umum. Karena dia tidak berlaku umum, qawamun itu ditarik maknanya kepada makna yang seakan-akan yang ini dekat dengan persamaan. Maksudnya jangan sampai dia bias ada bermakna pemimpin bagi perempuan gitu. Nah, jadi qawamun itu dia memiliki makna itu tanggung jawab pernikahan baik laki-laki dan perempuan kayak gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendekatan saya lupa yang kedua itu. Yang kedua setelah historis kontekstual itu ada pendekatan intratekstual. Nah, secara sederhananya intratekstual itu pendekatan tematik. Kemarin sudah saya jelaskan, pendekatan tematik itu dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran lalu menyimpulkan. Nah, contohnya, kemarin juga contoh ya. Nah, ini contoh yang kedua. Tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Kan yang kita tahu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ya. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan pendekatan intratekstual ini, dia menemukan bahwa ada ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari nafsi wahidah, jiwa yang satu kayak gitu. Jadi bukan menunjukkan bahwa perempuan itu diciptakan dari laki-laki kayak gitu. Nah, jadi menurutnya dengan pendekatan intratekstual, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait, itu bisa kita simpulkan bagaimana sih kesimpulan yang bagus kayak gitu, lebih komprehensif, lebih menyeluruh kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, pendekatan yang ketiga itu pendekatan tauhidi. Jadi sederhananya begini. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Tuhan ya. Jadi menurut orang-orang yang menggunakan tauhid ini menjadikan penafsiran para laki-laki terhadap Quran sebagai penafsiran final, itu sama halnya menjadikan laki-laki itu sebagai Tuhan. Sehingga maunya mereka itu adalah bagaimana supaya pengalaman perempuan itu juga ditaruh dalam penafsiran Al-Quran kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri-ciri kaum feminis kayak gitu, yang variabel perempuan ditaruh di situ. Nah, secara umum begitu ya, supaya nggak terlalu panjang juga saya jelaskan. Secara umum memang kaum egalitarian itu ada 3 pendekatan yang intinya adalah bagaimana menghasilkan penafsiran supaya posisi laki-laki dan perempuan itu sama kayak gitu. Nah, kembali ke metode kritis yang saya sebut di awal. Jadi dia muncul ini sebagai kritik terhadap metode kaum egalitarian, sekaligus kritik terhadap metode spiritual di awal yang androsentrisme. Nah, karena metode kritis ini mengkritik dua metode atau metode-metode yang sudah saya sebutkan, karena menurutnya kaum egalitarian itu mengotak-atik ayat-ayat yang menggambarkan ketidaksetaraan. Maksudnya mereka tidak membiarkan ayat itu berbicara sendiri, tapi mereka yang berbicara. Mereka menginginkan supaya pokoknya harus setara gitu, kemudian ditafsirkan di otak-atik kayak gitu. Nah, dia juga mengkritik kaum spiritual, para ulama ya, yang hanya mencari hikmah tanpa melihat konteks, tanpa melihat secara lebih kritis misalnya konteks itu kondisi sosial ekonomi politiknya seperti apa gitu. Yang kemudian nanti di metode kritis itu dia memang melihat gambaran hierarki perempuan dan laki-laki itu sebagai strategi jangka pendek waktu itu. Maksudnya bahwa Quran itu memiliki tujuan untuk persamaan. Nah, jadi prosesnya itu harus berevolusi. Jadi kan dulu ya perempuan itu dianggap benda ya, bukan dianggap manusia pada zaman jahiliyah. Nah, pelan-pelan diangkat perempuan ini dengan memberikannya dia harta setengah kayak gitu. Jadi ini proses gitu, step by step. Itu yang kemudian ditawarkan oleh kawan-kawan metode kritis. Jadi itu ya, semoga dipahami kawan-kawan. Saya juga mencoba menjelaskannya secara sederhana dan semoga dipahami ya. Dan saya mohon maaf mungkin ada cara-cara yang kurang berkenan di kawan-kawan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak dinamika, ada banyak hal yang terjadi di sejarah menyangkut penafsiran Al-Quran terkhusus tentang perempuan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.